Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhana Yasmin dengan NPM 027. Di sini akan mencoba menjelaskan mengenai klasifikasi molekulusi berdasarkan gagasan dari Edward Hingley Engel. Nah, sebelumnya molekulusi sendiri adalah suatu oklusi abnormal di mana posisi gigi itu tidak dalam lengkung yang seharusnya, sehingga berdampak pada penampilan, fungsi pengunyahan, dan bahkan berbicara. Nah, etiologi atau penyebab dari maloklusi sendiri sebenarnya bervariasi. Bisa didapat dari faktor genetik maupun lingkungan seperti trauma ataupun bad oral habits yang sering dilakukan. Nah, Edward Hingley Engel sendiri mengklasifikasikan hubungan mesiodistal gigi molar 1 permanen rahang atas atau rahang bawah menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang akhirnya digunakan secara universal dalam bidang kedokteran gigi, khususnya ortodonti. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kelas-kelas dari klasifikasi Engel tadi, kita kenali terlebih dahulu bagaimana sih oklusi yang normal. Jadi menurut Engel sendiri, oklusi dikatakan normal itu ketika gigi molar rahang atas dan rahang bawah berada dalam suatu hubungan di mana puncak bonjol mesiobukal dari molar rahang atas itu berada tepat pada celah bukal dari molar rahang bawah, serta giginya tersusun rapi, teratur, mengikuti garis kurva oklusi. Nah, ada 3 syarat di mana oklusi gigi itu bisa dikatakan normal. Yang pertama, dilihat dari hubungan gigi molar 1 rahang atas dan molar 1 rahang bawahnya, di mana puncak bonjol gigi molar 1 rahang atas itu terletak pada buccal groove dari gigi molar 1 rahang bawah. Lalu yang kedua, kita melihat dari gigi caninus, di mana puncak bonjol caninus gigi rahang atas itu terletak pada titik pertemuan antara caninus bawah dengan premolar 1 rahang bawah. Nah, lalu yang ketiga, kita tinjau dari keseluruhan giginya, di mana oklusinya itu harus ideal. Tidak boleh ada kelainan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kelas 1 dari klasifikasi Engel. Jadi kelas 1 klasifikasi Engel ini disebut sebagai neutral occlusion. Mengapa demikian? Karena cups mesiobukal molar 1 rahang atasnya tepat berada pada buccal groove dari molar 1 rahang bawah. Jadi oklusinya sendiri bisa dikatakan normal atau netral. Nah, neutral occlusion atau kelas 1 dari klasifikasi Engel ini memiliki 5 tipe modifikasi, di mana tipe satunya ini merupakan crowding gigi anterior rahang atas. Bisa dilihat di gambar, jadi gigi rahang atasnya yang bagian anterior cenderung berjejal sampai itu gigi caninusnya tidak memiliki ruang pada lengkung gigi. Nah, untuk tipe kedua, yakni insisif rahang atasnya protrusif. Bisa dilihat di gambar, jadi gigi insisif rahang atasnya dia lebih maju ke arah labial dan mengalami spacing atau diastem. Nah, lalu tipe 3 ada crossbite anterior, jadi gigitannya itu terbalik. Jadi yang seharusnya rahang atasnya di depan, ini malah rahang bawah yang ke depan. Nah, untuk tipe 4 ini crossbite posterior, jadi kita tinjaunya dari arah lateral, yakni dari gigi molarnya itu terlihat jelas gigitannya terbalik. Jadi molar rahang bawahnya dia lebih maju daripada molar rahang atas. Nah, lalu tipe 5 yang terakhir adalah mesial drifting. Ini terlihat pada gambaran gigi molar yang mengalami tilting atau drifting ke arah mesial dikarenakan hilangnya gigi yang ada di depannya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi Engel kelas 2, yakni distal occlusion, di mana cups mesiobukal dari molar 1 rahang atas dia berada lebih anterior dari buccal groove molar 1 rahang bawah. Nah, untuk modifikasinya sendiri terdiri dari 2 tipe. Ada tipe 1, yakni labioversi, di mana gigi anterior rahang atasnya dia cenderung maju ke arah labial. Sedangkan yang tipe 2, yakni lingual versi, di mana gigi anterior rahang atasnya dia cenderung lebih masuk ke arah lingual. Nah, ini adalah gambaran lebih jelas dari kelas 2 tipe 1, yakni bisa kita lihat di depan atasnya itu protrusi dengan overjet yang cukup besar, lalu lengkung gigi rahang atasnya dalam dan juga sempit dengan palatum yang tinggi. Nah, lalu gigi-gigi insisif rahang bawahnya mengenai palatum sehingga disebut deep bite.
Dan untuk penampilan ekstraoral bisa kita lihat dari arah lateral, ini wajah pasien itu cenderung cembung, jadi mengalami facial prognatism dengan full mouth appearance dan juga otot bibir hipotonus. Nah, lalu untuk yang kelas 2 tipe 2, ini bisa kita lihat karakteristiknya itu gigi depan rahang atasnya step bite dengan gigitan yang dalam atau deep bite. Lalu lengkung gigi rahang atasnya dia tidak maju, tetapi dia cenderung flat di bagian depan. Nah, gigi insisif pertama rahang atasnya mengenai gingival bukal insisif rahang bawah. Untuk penampilan ekstraoralnya tidak ada full mouth appearance dan juga otot bibirnya hipertonus. Selanjutnya ini adalah kelas 3 dari klasifikasi angle disebut sebagai mesio-occlusion, di mana cups mesio-bukal molar 1 rahang atas dia berada lebih posterior dari bukal groove molar 1 rahang bawah. Nah, untuk modifikasinya sendiri terdapat 3 tipe, di mana tipe 1 ini hubungan insisif rahang atas dengan insisif rahang bawahnya itu edge to edge. Jadi permukaan insisal rahang atas mengenai permukaan insisal dari rahang bawah. Nah, untuk tipe 2, ini insisif rahang bawahnya terlihat crowding atau berjejal, dan tipe 3 insisif rahang atasnya yang crowding atau berjejal dan juga biasanya bersamaan dengan crossbite anterior atau gigitannya terbalik. Nah, baik, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akan selalu terbuka dengan segala kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.